Good day everybody. Kita akan memulai pelajaran kita pada saat ini untuk melanjutkan materi kita pada hari-hari yang lalu, ya, yaitu masalah pengukuran. Pada minggu yang lalu, hari-hari yang lalu kita sudah bahas sampai ke contoh besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi di situ sudah kita pelajari, salah satu contohnya adalah luas. Luas itu diturunkan dari panjang kali panjang. Panjang itu adalah besaran pokok yang satuannya meter. Sekarang kita akan melanjutkan lagi contoh besaran turunan, yaitu konsentrasi larutan. Apa itu larutan? Ya, misalnya kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika masih kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Yang artinya, semakin banyak gula yang ditambahkan, semakin manis rasa larutan tersebut. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kira-kira apa itu larutan? Kalau di dalam larutan ada gula dan air, gula itu posisinya di situ apa dan air itu apa? Iya, baik, di sini saya akan menjelaskan. Jika ada larutan, yaitu gula dan air dicampur, di situ gula itu adalah zat terlarut dan pelarut itu adalah air, ya. Jadi jika ada sebuah larutan, ya, maka itu sudah dicampur dengan dua jenis yang berbeda. Selain dari rasa manis, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Iya. Jawabannya ya. Besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa banyak gula dan air dalam larutan itu disebut dengan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang disimbolkan dengan huruf K. Konsentrasi larutan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu K sama dengan massa terlarut dibagi volume terlarut. Tadi saya sudah sebutkan yang mana itu terlarut, zat terlarut, dan yang mana itu pelarut. Contoh. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Ya, satuan gram per liter. Jadi kalau kita lihat massa itu sebenarnya satuan internasional, yaitu adalah kilogram. Tadi di sini yang diminta adalah gram. Dan kemudian volume ya, itu disimbolkan dengan V biasanya, dan satuannya itu adalah liter atau meter pangkat 3, ya. Baik, kita akan membahas contoh soal ini. Jika kita menyelesaikan sebuah soal, ya, terutama itu di fisika, yang pertama harus kita pahami dari soal itu, ya, apa yang diketahui. Kemudian baru apa yang ditanya. Dari soal itu telah diketahui bahwa massa terlarut sama dengan 20 gram. Gram di sini berarti itu masih sesuai sama yang diminta, karena yang diminta adalah gram per liter. Kemudian volume pelarut. Volume pelarut itu sama dengan 2 liter. Berarti ini juga satuannya masih sama seperti yang diminta. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya adalah K. K itu apa? Yaitu konsentrasi larutan. Penyelesaian. K
K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Maka K sama dengan 20 gram, ya masukkan angkanya. Massa terlarutnya tadi 20 gram dibagi dengan volume pelarut. Volume pelarutnya adalah 2 liter, maka K sama dengan 20 gram dibagi 2 liter. 20 dibagi 2 sama dengan 10 gram per liter. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan kira-kira bagaimana untuk penyelesaiannya? Oke, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan untuk tanaman. Misalnya, si Andre menanam jagung. Pada pengukuran awal, tinggi tanaman jagungnya itu 5 cm. Kemudian dalam waktu 10 hari, artinya senggang waktu pengukuran sekarang, ditunggu setelah 10 hari berikutnya, dia mengukur kembali tanamannya. Dan tinggi tanaman tersebut menjadi 25 cm. Maka laju pertumbuhan jagung tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yaitu laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Yang mana itu pertambahan tinggi? Pertambahan tinggi artinya itu delta, selisih ya. Selisih antara pengukuran terakhir dikurangi dengan pengukuran pertama. Oke, sehingga penyelesaian untuk soal di atas bisa kita lihat penyelesaiannya di bawah ini. Yang diketahui dari soal di atas pertambahan tinggi. Pertambahan tingginya itu tadi yang saya sebut ya, bahwa pengukuran akhir dikurang pengukuran awal. Tadi pengukuran akhirnya setelah selang waktu 10 hari, pengukuran tinggi tanamannya menjadi 25 cm. Kemudian dikurangi dengan pengukuran awal. Pengukuran awal tadi yaitu 5 cm. Maka 25 cm dikurang 5 cm, pertambahan tingginya sama dengan 20 cm. Kemudian selang waktu sudah jelas-jelas diketahui 10 hari. Jadi yang ditanya adalah laju pertumbuhan. Penyelesaiannya LP atau laju pertumbuhan masukkan ke rumus yang di atas. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Masukkan berapa tadi telah diketahui pertambahan tingginya sama dengan 20 cm. Masukkan 20 cm dibagi dengan selang waktu. Selang waktunya 10 hari. Berarti 20 cm dibagi 10 hari. Berarti hasilnya laju pertumbuhannya itu 2 cm per hari. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Semoga anak-anak kami bisa paham dan mengerti untuk cara penyelesaian soal dari apa yang sudah kita bahas pada materi dan pertemuan berikut ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.